Tapi lagi takin kulullah ahad. Pada hakikat insan itu hakikat wujudnya. Pada hakikat pada mana hakikat asalnya. Bagaimana hakikat? Pada hakikat insannya asal wujudnya. Ya kan? Tapi pada i'tibar yang insan yang hak karena hakikat ini membicarakan wujud. Ya orang-orang ini artinya tauhid yang kedua ini bagi orang yang sudah tajalli sifat di dalam hadrat ilahi ini sudah tajalli sifat di dalam hadrat, maknanya sudah nyata sifat. Dia itu sudah berada di hadapan Allah seolah-olah hadrat hadapan, sudah nyata sifat. Kalau dia itu sudah ada di mana nyata di dalam hadrat ilahi, dalam hadrat ketuhanan, sehingga pada waktu itu hilang sifatnya di dalam sifat Allah Subhanahu yang menggerakkan dia bukan dia lagi, tetapi adalah yang dipandang, yaitu seperti contoh bermurakabah kita. Si Salih ini orang yang bermurakabah. Oleh ulama tasawuf mencontohkan seperti seekor kucing sedang mengintip tikus. Bagaimana dia mengintip tikus? Dalam satu lubang kucing. Ada pernah melihat kucing? Begitu bergerak tikus, bergerak ekor tikus, bergerak ekor kucing. Itu perumpamaan orang yang telah hilang sifatnya di dalam sifat Allah. Artinya panas sifatnya kepada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh seperti itu. Berarti ada tarikan, tarik aja. Lalu sifat itu tidak diperoleh sifat, melainkan sifat itu ada pada zat Allah Subhanahu, pada zat. Karena sifat itu tidak berdiri sendirinya, tidak berdiri. Sifat itu tidak berdiri, dia berdiri pada zat. Pada hakikat sifat itu zat. Pada i'tibar sifat itu bukan zat. Apa istilahnya? Pada hakikat, pada i'tibar sifat itu bukan zat, sifat. Ini istilah hakikat. Nah, istilah hakikat. Tapi bagi takin kulullah ahad. Pada hakikat insan itu hakikat wujudnya. Pada hakikat pada mana hakikat asalnya. Bagaimana hakikat? Pada hakikat insannya asal wujudnya. Ya kan? Tapi pada i'tibar yang insan yang hak karena hakikat ini membicarakan wujud. Pada hakikat sifat itu zat. Karena sifat itu menurut dalam ilmu tasawuf dahir daripada zat. Zat itu batin daripada sifat. Sama seperti ma'ani dengan sifat nafsiyah. Makna daripada zat itulah hayat ilmu kuda rada. Makna daripada zat itulah mana ma'ani. Batin daripada sifat ma'ani itu zat. Jadi oleh karena itu asma itu hakikat daripada asma itu sifat. Asma itu yaitu merupakan dahir pada asma-asma Allah. Ini gambaran-gambaran alam, gambaran kita. Itu dahir daripada asma. Jadi kalau umpama asma dan sifat hilang, maka hilang dalam pandangan kita, sembahyang kita dan diri kita. Tidak nampak lagi kita. Kalau sudah ada cahaya, sudah kita pandang
cahaya-cahaya daripada sifat, cahaya asma dan sifat dipandang itu. Kalau kita pandang cahaya itu sama dengan cahaya itu sifat. Jadi kalau cahaya itu sifat, maka hilanglah sifat kita, maka lahirlah sifat Allah. Umpama seperti kita pandang cahaya matahari ini, cahaya matahari. Dia yang kamu lihat ini cahaya apa nih? Cahaya matahari. Tetapkan pandanganmu kepada cahaya matahari. Sama dengan cahaya matahari itu. Cahaya matahari itu kalau kamu meletakkan pandangan sama dengan matahari itu. Tapi pada sebelum kamu pandang, nah maka cahaya matahari. Tapi setelah kamu pandang itu taraki dia, naik dia cahaya. Di mana asalnya? Oh, pada matahari. Tadi itu matahari itu. Ada pandai ibu pandang memandang, nak ada pandai. Hah? Nah, ikolah kita banci lagi. Ada pandai pandang mama. Jadi pandang itu artinya kembali kepada asalnya. Jadi itu baru orang itu bertauhid sifat, bertauhid zat, sisalik. Adapun semuntahi, bagaimana dia itu bermakrifat, ya kan? Lalu bagi mereka, yaitu makrifat mereka setelah panah. Jadi makrifat yang demikian itu tidak bisa untuk dibicarakan, karena bagaimana membicarakan? Tidak sampai kepadanya istidlal, dan tidak menyaksikan baginya oleh dalil, tidak berhak baginya oleh wasilah. Karena wasilah, dalil, istidlal itu pada dirinya, pada alam, sedangkan alam ini ada lagi. Maka oleh karena itu bagi ma'rifat kawas ini tidak tidak sampai kepadanya istidlal untuk dalil bagaimana dikatakan, karena akal tidak bisa, karena akal habis akal, tidak ada bisa menyaksikan oleh dalil, karena tidak ada dalil yang menyaksikan, karena dalil itu sudah habis, tidak berhak baginya wasilah, jalan, karena itu merupakan pemberian semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dicapai dengan setelah panah, setelah panah dan baka Allah. Jadi kalau ada beberapa orang yang semacam itu dalam negeri kita, kampung kita, berarti cahaya Islam, cahaya agama ini kuat, kokoh. Nikmat dan rahmat Allah itu artinya rendah pada kita. Mana rendah dekat rahmat dan adab bala dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah makanya perlu ya generasi ini ya bisa berjuang untuk mencapai yang demikian.